Cari W2X. W2X berarti W2 sin 53 ya. W2-nya 40 ya, karena 4 kilo. Sin 53 berarti 0,8. Berarti 32 Newton. Kemudian F2G berarti sama kayak tadi, mu S berarti kalikan dengan W2Y. Nah, berarti mu S-nya, W2Y-nya ini sebenarnya dari N ya, karena di bidang miring, rumus asalnya kan dikalikan dengan gaya normal. Ini dari ubah dari persamaan karena sigma F sama dengan 0 pada komponen vertikalnya ya. 0,4 kali 40 kali cos 53, 0,6. 4 kali 4, 16. 16 kali 0,6, 9,6 Newton. Betul ya? Nah, sudah lebih besar dari W1. Ini tidak mungkin. Karena nah, maksudnya adalah, ini kan 40. Berarti W1 tambah 11 ya. Berarti dikatakan tidak. Nah, kalau sistem ini tidak bergerak ya berarti percepatannya 0. Gitu ya. Jadi ini identifikasi dulu, sistem ini bergerak atau tidak. Nah, kalau dia bergerak, arahnya kemana? Berarti dengan demikian dapat kita simpulkan, berdasarkan perhitungan ini, balok M2 turun ke bawah, balok M1 naik ke atas. Maka percepatan sistemnya arahnya seperti ini. Gitu ya. Nah, jelas? Berarti katrolnya berputar kemana? Katrolnya berputar kemana? Searah jarum jam atau berlawanan? Searah, Pak. Searah, Pak. Kan ini san. Nah, ini kalah nih. Berarti mutar. Oke. Jadi mutarnya searah jarum jam. Nah, barulah kita bisa lanjutkan untuk mencari percepatan sistemnya berapa. Gitu. Sebenarnya ada cara cepatnya. Ya, nah, saya gunakan cara cepatnya. Nanti kalian bandingkan hasilnya dengan yang cara tinjau-tinjau itu ya. Ya sebenarnya sama cara tinjau juga, cuman penyederhanaan saja. Misalkan kalau mau cepat tepat lomba kan yang jawab dengan cepat dan benar kan menang. Oke, saya hapus dulu nih ya. Ini udah ya? Udah direkam ya? Kalau udah direkam berarti nanti silakan simak saja penjelasan hasil rekamannya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi tadi kita sudah dapat bahwa arah percepatan sistemnya ke sana. Nah, gitu ya. Nah, cara cepatnya sebenarnya sama dengan kalau tanpa katrol, maksudnya katrolnya tidak berputar, nanti tinggal ditambah cuma tambah masanya yang tergantung dari katrol ini bentuknya apa. Berarti kalau saya gambarkan gini ya, ini W1 X, ini W2X. Berarti GGX sekarang arahnya yang ini ke sana. Sesuai dengan gerakan balok M1. Kemudian W2X berarti balok arah GGX-nya ke sana ya.
Nah, seperti ini adalah F 2G. Nah, ini saja kan gaya-gayanya. Jadi kalau kita gambarkan lagi sama kayak tadi, berarti yang arah ke kanan cuma W2X. Yang arahnya ke kiri itu F2G, kemudian F1G, kemudian W1X. Maka untuk mencari percepatan sistem sebenarnya, ya, kalau tegangan tali nanti ya itu harus diturunkan satu-satu. Tapi kalau untuk percepatan sistem, kita sebenarnya bisa langsung cari dengan A, berarti percepatannya kan sigma F per sigma M. Nah, jadi sigma F-nya berarti W2X dikurang F2G, tapi sudah kinetis nih. Ya, kemudian F2GK, iyalah FGK2 mungkin ya. Ya gitulah. Kemudian F1GK, massa balok 1 ditambah massa balok 2, momen inersia sendiri. Nah, karena dia silinder, kan setengah tuh. Maka di sini ditambah setengah. Kalau dia bola pejal, berapa? 2/5 ya. Maka di sini nanti kita bandingkan juga dengan tinjau satu-satu. Nah, kalau ini kan cara cepatnya. 23. W2 udah dapat tadi ya. 30 kali 0, saya masih ada nih. Halo? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih, Kira Pak. takutnya ini. Terus saya malah ngobrol sendiri. Nah, W2X 32 ya, betul ya? Lanjut. Yang F2GK. Jadi F2GK-nya berarti mu K-nya dikali W2 Y 0,3, W2-nya 40 kali kosinus 53, 0,6 ya. Nanti kalau ada yang keliru tolong dikoreksi ya. Baik, Pak. 3 kali 4, 12. 12 kali 0,6, 7,2 ya. 7,2 Newton. Kemudian F1 GK-nya berarti 0,3 kali 10 kali kosinus 37. Kosinus 37 0,8 ya. Nah, berarti 3 kali 0,8. Izin, Pak. Berarti 2,4 ya. 2,4 Newton. Kemudian ya, W1X berarti 20 kali 12 Newton. Halo? Izin, Pak. Iya. Silakan. Itu yang F1GK-nya bukannya 0,3 kali 20 kali 0,8 ya, Pak? Kan masa masanya satunya 2 kilo. Itu maksud saya. Koreksi. Terima kasih. Jadi, hasilnya berapa nih?
6 4,8. kali 8. 4,8 Pak. 8 ya. Oke. 4,8 Newton. Masanya 2 ya. Oke. Nah, kalau ini berarti betul ya? Betul ya? 12 ya. Oke, ada lagi yang kayaknya udah benar semua nih ya. 32, 7,2, 4,8 dan 12. Betul ya? Nah, kita masukkan W2X-nya berarti 32 kurang F2GK 7,2 dikurang 4,8 dikurang 12. 4 tambah 6. Berapa nih hasilnya nih? 12, 24. 8 ya? 8. Itu enggak? 8 Pak. 8 ya? Berarti Ya. 8 bagi 6,25. Nah, berapa jawabannya? 1,28 Pak. Pak. Iya, hasil akhirnya. Nah, sampai ini jawabannya. Sama enggak? Sama Pak. Sama Pak. Nah, oke. Jadi dengan cara tinjau juga sama sebenarnya. Cuma kalau ingin mencari tegangan tali ya berarti harus di di apa namanya? Ditinjau satu-satu setiap baloknya. Nah, berarti 1,28 ya. Berarti sekarang baru kita cari tegangan talinya. Kalau sama berarti saya nggak menurunkan satu-satu ya. Kan sama nih, udah sama hasilnya. Nah, nanti sebagai perbandingannya yang belum dapat, misalkan hari ini masih ada keliru jawabannya. Nah, coba dengan menggunakan persamaan ini udah dapat 1,28. Nah, sekarang coba kembali ke pengerjaan awalnya dengan cara meninjau satu-satu bagian dari sistem ini. Jadi meninjau setiap balok yang ada. Balok 1, balok 2, setelah itu baru katrolnya. Gitu ya. Nah, setelah itu baru dibandingkan. Di mana kalau salah angkanya di sini berarti ada proses yang keliru. Nah, proses yang kelirunya di mana? Mungkin salah hitung, mungkin sinusnya yang keliru, malah N-nya malah jadi sinus, atau W-nya malah kosinus, gitu ya. Silahkan itu dipelajari ulang. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk mencari tegangan talinya, ada pertanyaan? Jadi ini juga berlaku untuk kalau katrolnya tidak ada nih, ini sama nih. Jadi kita tuh sebenarnya dengan cara cepat bisa melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja. Nah, biasanya kan kalau mau ditandai dengan plus minus, biasanya sama. Ini kan berarti searah dengan percepatan nih. Berarti ini positif. Yang ini berlawanan dengan arah percepatan berarti negatif. Yang ini berlawanan dengan arah percepatan negatif, W1X-nya. F1G juga sama, berlawanan dengan arah percepatan negatif. Berarti yang cuma positif cuma W2X. Berarti W2X. Karena mengapa? Karena begini logikanya kan. Yang menghambat gerak dari balok M2 ini, coba kalau M1-nya tidak ada, balok 2 ini akan bergerak lebih cepat atau lebih lama? Lebih lambat atau lebih cepat? Tentu lebih cepat kan? Iya Pak. Kalau M1-nya nggak ada. Artinya ini baloknya nggak ada, cuma M2 saja. Berarti kan bergerak lebih cepat. Tapi karena dia dihubungkan dengan balok 1, maka balok 1 ini menghambat gerak balok 2. Nah, karena dia menghambat berarti dikurangi
Kemudian gaya-gaya apa saja lagi yang menghambatnya? Ya, gaya gesek di setiap balok. Namanya gaya gesek. Pasti kalau namanya gaya gesek menghambat percepatan sistem. Ya, jadi dapat si F2G ini memperlambat atau mengurangi percepatan. Ditambah lagi dengan balok 1 juga. Berarti ini menghambat, gaya gesek di kedua balok juga menghambat. Berarti logikanya kalau menghambat ya berarti dikurangi. Nah, itu fisisnya. Sedangkan persamaan matematisnya ya ini. W2X dikurangi F2G kurang F1G dikurang W1X. Ada lagi enggak gaya yang lain? Kan enggak ada. Nah, udah. Tinggal itu. Masanya gimana? M1 tambah M2. Tapi karena katrolnya dilibatkan, maka ditambah dengan setengah M katrol. Kalau dia silinder, ya silakan diterapkan dari bentuk silinder. Tapi umumnya, apa? Gitu ya. Nah. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk mencari tegangan tali, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Pak, Kalau tidak ada, ya berarti kita lanjutkan. A-nya 1,28 ya. Oke, bisa kita gambar di sini. Silakan. Ya, halo. Pak, nanya ke negor. Kok negor udah saya jawab? mau Kok nanya, nanya Pak. saya tunggu. Oh, nanya. Silakan. Yang tadi Bapak coba pakai US tuh itu untuk apa, Pak? Itu untuk menentukan apakah sistemnya bergerak atau tidak. Kan sama kayak gini. Misalnya, ya, ada balok. Ya, baloknya 2 kilo misalnya, baloknya 2 kilo. Masanya 2 kilo, percepatan gravitasi kita asumsikan 10 ya. Maka di sini ditariklah berapa ya? Misalkan 15. Ya. Nah, yang 15 5 lah dulu, 5. 5 dulu ya. 5 Newton ya. Nah, mu S-nya 0,4. Mu K 0,3. Pertanyaan saya, bergerak nggak balok nih ketika ditarik? 5 Newton menarik balok 2 kg dengan mu S-nya 0,4. Berarti kan kita harus cari dulu Gaya gesek, Pak. berapa gaya gesek statis maksimumnya ini. Berarti F gas statis maksimum. Kenapa yang statis? Ya karena bendanya belum bergerak. Nah, mu-nya berarti 0,4 kali 20 ya. Iya, Pak. Nah, kalau 0,4 kali 20 berarti, nah ya, berarti berapa nih? 8 ya? Iya, Pak, 8. 8 Newton. Berarti gaya yang diberikan atau gaya tarik ini tidak cukup untuk menyebabkan balok ini bergerak. Modalnya tidak cukup. Berarti A-nya 0 kalau gini. Nah, kalau saya tanya gaya geseknya berapa nih sekarang? Kalau gaya geseknya berapa? Ya, gaya gesek pada balok ini sekarang berapa? 8, Pak. Kalau pilihannya 0. Oh, loh. Berarti A ya pilihanmu. Ada lagi yang lain? Yang menjawab 0 ada enggak?
Nah, ini tantangan kalau daring ya. Ditanya agak ini krik sedikit. Tambah lagi dengan sinyal dan loadingnya. Oke lah, gini ya. Ini kan 5 Newton. Ini 8 Newton. Berarti ini tidak cukup. Tak cukup modal lah ibaratnya. Untuk menyebabkan balok ini bergerak. Artinya gaya yang diberikan tidak cukup untuk menyebabkan balok ini bergerak. Kalau dia tidak bergerak berarti A-nya sama dengan 0, maka di sini berlaku hukum 1 Newton, bukan hukum 2. Karena bendanya tidak bergerak. Sigma F sama dengan 0. Kan gaya yang diberikan ini F-nya 5 Newton. Maka F dikurang gaya apa? Gaya gesek. Ya, sama dengan 0. Berarti kalau begitu, saya tulis ke bawah. F-nya harusnya sama dengan FG-nya. Jadi gaya diberikan sama dengan gaya geseknya. Berarti gaya geseknya sama dengan ya 5 Newton. Supaya dia bergerak gimana? Berarti, karena kalau masih sama dengan 8 Newton, besar dari 8 Newton. Nah, itu fungsi untuk kita mencari tidak. Kalau tidak bergerak, ya nggak usah tinjau-tinjau. Langsung udah pasti A-nya 0 kalau sistemnya tidak bergerak. Gitu ya. Jadi ini bukan jawabannya 8. 5. Bukan 8 gaya geseknya, tapi 5. Kalau ditanya gaya gesek. Ketika sistemnya tidak bergerak. Gitu ya. Nah, berikan atau gaya. Ada lagi pertanyaan? Iya Pak, makasih Pak. Silakan. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada, berarti kita cari tegangan talinya nih. Saya lanjutkan ke tegangan tali ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Berarti ini ke atas tadi ya. Ini T1. Nanti ini W1X. Dan F1G. K. Berarti yang positif T1 kan? Nah, ini negatif. Ini juga negatif. Berarti T1 kurang W1X kurang F1GK sama dengan M1 kali A. Ya, berarti T1-nya tinggal jumlah ya. Jumlahnya ya. W1X itu A. W1X tadi berapa? 20 ya. F1GK 20 kali 4,8. cos 37 0,8. Yang ini berapa? F1GK-nya 4,8 kah tadi? Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. 0,8 ya. Oke. Tambah M1-nya 2 kali 1,28. Nah. Jadi berapa? Iya. Berapa nih hasilnya?
2, Izin Pak, bukan W1X-nya 12 ya Pak? X-nya 12. kita bulatkan lah ini ya, 1,3 ya. Izin Pak. Nah, berarti ini kan 2,6. A. Tambah 4,8. 7,4 berarti 27,4. Izin Pak. Izin Pak. 20 kali itu. Oh iya. Belum saya kalikan itu. Nah, 12 ya? Iya. F1GK-nya berapa tadi? Udah betul nih? Betul Pak. Iya, satu-satu lah. Benar Pak. Silakan. W1X sudah 12. Betul? Iya, Pak. Benar. Oke, jadi berapa hasil akhirnya? Kalau ini 1,3, berarti 2,6, 7,4, 19,4 ya? Betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Betul Pak. Betul ya? Betul Pak. Halo? Betul, Pak. Oke. Sekarang baru T2. Lebih besar mana kalau sebelum saya lanjutkan? Lebih besar T1 atau T2? T2 Pak. T2. Pak. T2 Pak. T2. Ya, harusnya besar T2 karena katrolnya berputar searah jarum jam. Berarti kan gaya ini harus lebih besar untuk menyebabkan katrol berputar searah jarum jam. Kalau T1-nya yang lebih besar, maka dia berputar berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Nah, tapi karena T2 yang lebih besar, jadi kalau tidak dihitung pun harusnya kita sudah bisa memprediksi T2 akan lebih besar dari T1. Karena katrol berputar searah jarum jam. Berarti ini T2, A-nya ke bawah, FGK-nya ke atas ya. FGK. Oke, berarti ini positif. Dan yang lainnya negatif. Oke. Berarti sigma F sama dengan M kali A-nya ya. Berarti W2X kurang T2 kurang FGK sama dengan M2 dikali A. Jadi T2 sama dengan W2X. Berarti ini negatif, berarti kurang ya. Kurang FGK 2 dikurang 40 kali sinus 53 ya. 32 ya. 32. Ini berapa nih? FGK 2 tadi. FGK 2 berarti 7,2. Kali 0,3, 6. 6 kali cos 53. Berapa tadi ini? 3,6 ya? Eh, 7,2. 4 ya masanya ya. 7,2 kurang 4, 1,3. Ya. Berarti 7,2 ini 4, 5,2. 5,2 tambah 7,2, 12,4 kurang 30, 19,6. Betul? Ya, betul enggak? Betul Halo? Pak. Iya. Ya, beda sedikit lah.
ya beda sedikit, ya mengakibatkan tetap sistem putar ya, katalognya tetap berputar. Oke, dah seperti inilah ininya. Apa namanya? Jawaban dari kuis yang tadi saya berikan. Oke, kita lanjutkan. Gimana kalau, nah ini kasus pada bola menggelinding ya. Nah, bola menggelinding. Pertanyaan saya, apakah gaya F ini menyebabkan gayanya ada di poros ini ya, titik tangkapnya ini ya. Jadi misalkan dihubungkan dengan seutas tali, jadi ada sebuah roda lah gitu ya, dihubungkan dengan atau bola pejal gitu, dihubungkan dengan seutas tali kemudian ditarik. Nah, apakah gaya F ini mengakibatkan bola ini berputar? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Berputar, Pak. Iya, Kak. Artinya gaya ini memiliki menghasilkan torsi. Gayanya di sini, ini titik porosnya di sini. Kayaknya iya, Pak. Kayaknya iya. Yang lain? Iya, Menghasilkan, Pak. Menghasilkan putaran. Bukankah gaya itu harus kalau mau tegak lurus terhadap lengan momennya baru menghasilkan putaran. Jadi kalau F-nya ke atas, nah F-nya ke atas, baru dia berputar nih. Putar ke sana. Ini enggak? Atau kalau F-nya ke bawah, maka dia berputar ke bawah. Kayak searah jarum jam. Kalau yang tadi berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang ini, apakah menyebabkan torsi? Enggak, Pak. Jadi, ini sebenarnya tidak menyebabkan torsi ya. Harusnya. Iya, Pak. Karena yang menyebabkan torsi itu adalah gaya lain. Gaya bola ini dengan jalan atau lantai. Berarti gaya apa itu? Jadi biar cuma nampil gaya geseknya. Nah, jadi gaya ini mengakibatkan adanya gaya lawannya, kan? Gaya gesek. Nah, kalau gayanya di sini berarti kan ini menyebabkan dia tegak lurus terhadap poros. Siku-siku. Kalau ini sejajar. Sejajar gini kan tidak menyebabkan, kita pelajari waktu yang awal-awal belajar berputar ini adalah kemudian gimana cari percepatan sistemnya. Jadi sistemnya bagaimana? Tapi sama, tinjauannya ada dua. Yang pertama gerak translasi. Nah, yang berikutnya gerak rotasi. Kalau gerak translasi, berarti sigma F sama dengan M kali A, kan? Iya, Pak. Nah, sigma F-nya berarti gaya ini sendiri, kita asumsikan dia positif, kemudian dikurang gaya gesek, dan F gesek
Ditambah berarti langsung mu K kali M. Bukan mu K kali M, tapi harus kita cari yang rotasinya dengan melibatkan ininya apa? Jari-jari. Karena kita ingin mencari percepatan sistem berdasarkan gerak translasi dan rotasinya. Nah, gitu ya. Berarti andai kan mu-nya tidak diketahui di sini. Jadi kita bisa mencari dengan cara berarti gerak rotasinya, tinjau yang rotasi. Rotasi berarti sigma tau I kali alfanya kan. Sigma tau-nya berarti gaya dikalikan jari-jarinya. Berarti gaya apa yang menyebabkan dia berputar nih? Bukan gaya ini, tapi gaya Gesek. Gesek, Pak. geseknya. Maka F ges kalikan dengan R. Nah, I-nya karena di bola pejal itu 2/5 ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. 2/5 M R kuadrat. Alfanya sendiri kan seperti biasa kita bisa uraikan menjadi A per R untuk mencari percepatan tangensialnya. Berarti R-nya pindahkan ke sini, berarti kan jadi R kuadrat nih. Sama-sama R. Maka F ges-nya itu adalah, berarti F ges-nya bisa kita masukkan sini. 5/2. Iya, gayanya bisa kita jadikan atau kita masukkan persamaan 2 ini ke persamaan 1. Jadi 2/5 M kali A ditambah M kali A. Berarti ini kan 1. 1 ya berarti samakan penyebutnya ini. Berarti 5/5. Ini F, 5F Q. Ya, percepatan sistemnya. Geseknya apa berputar ini. Tidak ada gesek ini banyak berputar. Itu ya. Nah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin, Pak. Ya, silakan. Yang hasil A-nya itu 5/7 dari mana ya, Pak? Soalnya suara Bapak agak nyentet, Pak. Jadi kurang mengerti. Oh. Agak delay ya suara saya yang kalian terima atau bagaimana? Iya, Iya, Pak. Pak. Delay. Iya, Pak, agak delay. Iya Pak, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu. Ya, ya. Oke. Jadi ini kan 5 kali F. Jadi kan kalau saya tulis ulang nih, berarti 5F 7 MA. Nah, gitu kan? F per 7M. Namanya. Berarti delay suara saya, berarti mungkin ke depannya saya buat video saja ya. Nanti kalian simak saja. Ke depannya lah.
ke depannya mungkin. Tapi kalau maksud saya dengan Google Meet atau web meeting ini kan biar ada interaksi langsung. Kalau tidak kayak seperti ini, kalau ada yang mungkin masih belum dipahami, bisa langsung ditanyakan. Ya cuman ya keterbatasan jaringan lah ya ganggu. Jadi ya secara live streaming ini memang bisa jadi ini delay. Oke, jelas ya dari mana ininya. Suara kalian tuh juga biasanya delay juga. Kayak tadi, ini yang mana, gaya apa nih? Maksud saya yang saya tanyakan kan kayak gesek. Terus tiba-tiba udah lanjut, nggak ada yang jawab, ya saya lanjutkan penjelasan. Baru muncul, ya gesek Pak. Oh, padahal itu udah lama. Ya sama juga ya. Ya ini tantangannya lah. Atau kembali dengan ini ya, apa, penurunan persamaan, diklik-klik saja. Itu saja lah nanti ya. Halo? Gimana? Iya, Pak. Boleh Boleh. pakai gitu, Pak. Ya Pak. Kayak minggu lalu itu ya. Kayak minggu Kayak lalu. Yang PPT itu. PPT Pak, PPT. Iyalah yang minggu lalu yang kayak penurunan persamaan tuh. Iya. Ya kan? Tinggal Iya, boleh, Pak. klik. Nah, kalau ada yang karena mungkin dengan ini kan berarti nambah aplikasi lagi nih saya nih ketika ingin menulis secara langsung di layar nih. Nah, seperti ini kan tambah pakai ini Epic Pen. Nah, mungkin jadi lebih berat tampilannya sehingga ya ini dari apa perlu internet yang lebih kuat mungkin ya. Video, kalau buat video kan kalian bisa langsung lihat. Berarti ada dua cara lah ya. Bisa dengan PowerPoint pakai penurunan sama seperti biasa. Jadi ini saya ketik dulu, baru diklik-klik-klik seperti biasa dengan tahapan step by step-nya. Yang satu lagi dengan video, berarti seperti Visda 1 dulu kan kebanyakan saya buat dalam bentuk video. Ya. Iya, Lebih boleh, enak Pak. yang mana? Ya Pak, bisa langsung. Ya, bisa kombinasi lah ya. Artinya video, tapi bukan rekaman hasil Google Meet seperti ini, bukan. Tapi saya buat rekam layar lah, seperti biasa. Rekam layar, jadi kan nggak delay suaranya. Direkam dulu, baru nanti saya masukkan ke dalam GC, dan seterusnya. Itu saja lah ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke. Masih ada waktu nih? Atau sudah? Izin Pak. Ya. Silakan. Halo? Halo? Oke lah, saya ini dulu. Berarti ini saya close ya. Nah, berikutnya ya berarti tugas lah. Tambahan untuk yang 10 soal itu. Iya Pak. Nah, ini yang pertama. Mana dia? Nah, ini yang pertama. Bola pejal dengan menuruni bidang miring, cari percepatan sistemnya. Ya, cari percepatan sistemnya. Nah, yang kedua, jadi dia di bidang, oh belum saya ini. Bidang miring, seperti
seperti kuis tadi. Nah, cuman sekarang kalau tadi kan balok, sekarang bola pejal. Jadi di anunya di porosnya. Dua-duanya bola pejal, ya. Nah, berarti kan mengalami gegesek nih, juga mengalami gegesek. Ini kita asumsikan M1, ini M2, ini alfa, ini beta. Sama-sama bola R kuadrat. Sama-sama bola pejal nih ya. Misalkanlah bergeraknya begini. Nah, percepatannya A sistem. Nah, ini juga sama, A sistem dan tegangan tali. Ini tugas yang lanjutan. Bisa jadi ini juga jadi kuis ataupun yang lain. Berarti berkaitan dengan menggelinding. Bola yang menggelinding pada bidang. Nanti kita cari percepatan sistem. Kalau dia berhubungan dengan katrol, dihubungan dengan tali, berarti cari tegangan talinya. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Lanjutan ini. Jadi kan benda menggelinding kan masih banyak tuh. Dan ini bisa ditambah karena energi kinetiknya, ya. Energi kinetik rotasi. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada berarti kita ketemu minggu depan. Berarti berdasarkan evaluasi dari kalian juga, ya berarti kurang lebih penyiapannya kurang sama dengan minggu lalu lah ya. Jadi dibuat dulu dalam bentuk persamaan baru disajikan dalam PPT dan seterusnya. Ataupun metode yang kedua pakai video dulu, direkam dulu, kemudian baru ditayangkan. Saya rasa itu enggak buat delay suaranya. Oke, terima kasih atas masukannya. Ya. Yang soal nomor 2 tuh katrolnya bermasa ke, Pak? Iya. Katrol silinder pejal biasa. Oh, iya Pak, siap Pak. Silinder pejal. Jadi, jadi tinjauannya satu-satu karena ketiga bendanya mengalami rotasi. Kalau tadi cuma katrolnya yang bidang miring pada balok yang bergerak tadi pada bidang miring itu cuma katrolnya yang berotasi. Kalau yang ini sekarang tiga-tiganya berotasi. Nah, kan cantik soalnya itu. Jadi M1 berotasi juga, M2 berotasi juga, katrolnya juga berotasi. Nah, yang bolanya di samping dia berotasi juga bertranslasi. Translasi itu artinya gerak linear dalam satu arah. Bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, rotasi berputar. Nah, satu lagi vibrasi kan. Kalau gerak dalam materi itu bisa berotasi, bisa bertranslasi, bisa bervibrasi. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, bola pejal ke atau silinder pejal? Yang bergerak bola pejal, bolanya bola pejal. Yang katrolnya silinder pejal. Terima kasih, Pak. Oke.
Yang lain? Cukup ya? Oke, kita sambung minggu depan. Lanjutannya mungkin terakhir di energi kinetik rotasinya lah. Ya. Setelah itu baru masuk ke topik yang baru lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi link untuk Google Meet-nya di sini terus ya untuk next-nya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, yuk.